Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Mugia Rahayu Sagung Dumadi. Salam damai seluruh alam. Teman-teman, ada pertanyaan kepada saya, kenapa Kang Reza tidak melakukan mediumisasi atau Akang tidak jadi medium seperti channel YouTube horor lainnya? Saya akan jawab kenapa di konten ini. Tapi sebelumnya, seperti biasa, supaya tidak terjadi gagal paham, silahkan saksikan dulu saran-saran dari saya berikut ini. Untuk yang berkenan menonton video saya ini, saya ingatkan. 1. Video ini relatif berdurasi panjang. Karenanya siapkan kuota Anda ya. Pastikan kuota Anda ini terisi banyak. Untuk pengguna WiFi tidak berlaku tentunya ya. 2. Video ini berisikan hal-hal yang mungkin tidak masuk logika Anda, tidak sepaham dengan Anda, atau tidak bisa Anda terima dari sisi manapun menurut ilmu, pengalaman, dan wawasan Anda. 3. Tontonlah keseluruhan video dari awal sampai akhir dan simak dengan baik dan benar isi video. 4. Jangan menelan mentah-mentah isi video. Kaji dan olah kembali dengan pikiran dewasa dan hati tenang. 5. Jangan menonton isi video ini dengan dorongan hawa nafsu amarah dan emosi negatif. 6. Ambil baiknya jika ada, buang buruknya. 7. Pastikan berdoa sesuai agama dan kepercayaan Anda sebelum menyaksikan. 8. Hati-hati berkomentar, karena komentar Anda menunjukkan siapa dan seperti apa diri Anda. Masih mau menyaksikan? Jika Anda mengurungkan niat, ini adalah saat yang paling tepat. Silahkan tutup video ini lalu beralih ke video yang lain. Tapi jika Anda masih berminat dan semakin tertarik, selamat menyaksikan. Teman-teman, saudara dan saudariku, untuk menjawab pertanyaan kenapa Kang Reza tidak melakukan mediumisasi atau Akang tidak jadi medium seperti YouTubers horor lainnya, pertama saya akan jawab kalau channel saya ini bukan channel horor. Channel saya bukan channel horor. Channel saya kontennya adalah spiritual. Berbicara soal spiritual, jangan dan bukan hanya berbicara pada ranah gaib, hantu-hantuan dan lain-lain seperti itu. Teman-teman, para ilmuwan sudah mengkategorikan bahwa untuk mengukur kecerdasan manusia itu ada beberapa, yang diantaranya ada yang disebut IQ, Intelligence Quotient, atau kecerdasan intelektual. IQ merupakan kecerdasan kognitif. Ini aktivitas berpikir yang erat kaitannya dengan kemampuan mengingat, memahami, menganalisa, mengevaluasi, dan memecahkan masalah. Lalu ada EQ atau EQ, Emotional Quotient, yaitu kecerdasan emosional. EQ merupakan kecerdasan emosi yang erat kaitannya dengan kemampuan mengontrol perasaan diri sendiri, menganalisa perasaan orang lain, adaptasi,
kerjasama, disiplin, tanggung jawab, dan komitmen. Lalu ada SQ, spiritual quotient, yaitu kecerdasan spiritual. SQ ini merupakan kecerdasan jiwa yang erat kaitannya dengan kemampuan untuk bertindak jujur, adil, menghargai, kasih sayang, toleransi, empati, rendah hati, sikap ramah, dan sebagainya. SQ ini juga berarti kemampuan seseorang untuk mengerti dan memberi makna pada apa yang dihadapi dalam kehidupan. SQ merupakan sumber bimbingan atau pengarahan bagi dua kecerdasan lainnya, yaitu IQ dan EQ. Dan baru-baru ini, para ilmuwan menemukan tolak ukur kecerdasan yang keempat, yaitu TQ atau Transcendental Quotient. Ini merupakan kecerdasan transendental. TQ bisa dikatakan sebagai kecerdasan ruhaniah atau ilahiyah yang erat kaitannya dengan kemampuan seseorang memaknai hidup dan kehidupannya dalam perspektif agama. TQ merupakan pengembangan dari kecerdasan spiritual yang mempunyai konsep visioner jauh ke depan dengan dasar pertanyaan, siapakah aku? Dari mana aku berasal? Dan mau kemana nanti aku setelah mati? Konten saya, channel saya adalah perpaduan dari 4 kecerdasan ini dan menitik beratkan atau dominannya kepada SQ dan TQ, spiritual quotient dan transcendental quotient, kecerdasan spiritual dan kecerdasan transendental. Karena keempat kategori kecerdasan inilah yang terpenting dalam kehidupan kita. Yang keempat kategori kecerdasan ini sudah diinformasikan para ilmuwan. Kombinasinya merupakan hal yang penting dalam kehidupan kita. Lalu apa, Kang, hubungannya dengan Akang tidak melakukan mediumisasi atau Akang tidak menjadi medium seperti YouTubers horor lainnya? Hubungannya adalah, pertama, ketika manusia tubuhnya dijadikan medium makhluk lain untuk berkomunikasi, maka itu akan berefek pada psikisnya, alam bawah sadarnya, perasaannya, juga cara berpikirnya. Karena ingatan ketika manusia tersebut menjadi medium, itu akan membekas. Kan bisa dinetralkan, Kang? Iya, dinetralkan dalam artian dikeluarkan makhluk astralnya. Tapi, siapa bisa menjamin secara psikis dan emosional manusia yang jadi mediumisasi itu benar-benar netral secara intelektual, emosional, spiritual, dan transendentalnya? Mengingat ilmu, pengalaman, pengetahuan, dan kematangan serta keimanan manusia beragam. Kadarnya berbeda-beda. Mediumisasi efeknya berbahaya jika manusia yang jadi mediumisasi, yang jadi mediumnya, tidak memadai. Lambat laun, dia bisa menjadi paranoid, halusinasi, dan paling parah, skizofrenia atau gila. Jawaban saya yang kedua, kenapa saya tidak melakukan mediumisasi atau tidak menjadi media, yaitu secara fisik. Secara fisik atau jasmani, teman-teman, tubuh kita ini adalah kuil kita. Kesucian kuil kita ya tergantung kita sendiri menjaganya. Rumah tinggal kita saja kita tidak izinkan dan biarkan orang asing masuk ke rumah kita dan ambil alih rumah kita. Masa badan kita, tubuh kita
kita biarkan diisi dan diambil alih oleh makhluk lain? Mau badan kita jadi seperti terminal bus kota? Jangan biarkan. Semua agama mengajarkan jaga diri, jaga badan, bersihkan badan. Itulah kenapa Tuhan memberikan perintah dan larangan. Itu agar kita supaya mensucikan diri kita. Itulah kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam. Ketika tubuh kita diizinkan dimasuki makhluk lain secara fisik, maka kita membuat tempat khusus untuk makhluk lain itu kembali lagi sesukanya tanpa kita sadari. Saya sering menemui orang kerasukan, dan sejatinya mereka tidak benar kerasukan. Tidak sebenar-benarnya kerasukan. Kebanyakan hanya luapan emosi dan mental, serta sakit hati dan kekecewaan. Mental illness. Tapi seringkali setiap kejadian kerasukan, banyak manusia yang selalu menyalahkan jin. Padahal, teman-teman, bangsa jin yang jahat, nakal, jahil, itu hanya sekitar 1%-nya. Bangsa jin itu sama halnya seperti manusia. Apakah ketika manusia ada yang membunuh, merampok, jadi teroris, apakah itu berarti semua manusia begitu? Semua manusia teroris? Kan tidak. Jangan gampang menyalahkan makhluk lain atas akibat yang kita peroleh yang sebenarnya disebabkan karena kesalahan dan kelalaian kita sendiri. Jika kembali pada soal mediumisasi, saat ini saya tidak mau melakukan itu, mengingat efek dan bahayanya yang saya ketahui. Tapi, saya pun tidak bisa melarang atau menyalahkan bagi yang melakukan mediumisasi tersebut di dalam konten-kontennya. Sawang sinawang saja. Semoga ini bermanfaat. Salah kurangnya saya mohon maaf. Rahmat berkah melimpah untuk kita semua. Jangan takut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai seluruh alam.